saya dengar atau saya kemarin baca juga Bapak main BMX ya untuk ada juga kemarin meninjau lokasi-lokasi untuk Asian Games, Pak. Apa Pak yang sekarang Bapak sudah melihat sejauh mana persiapannya? Di Asian Games itu ada 3 hal yang kita harus selesaikan. Pertama, infrastrukturnya, venue-nya. Itu sudah 95%. Masih ada perbaikan sana sini. Ya, baik di Jakarta juga di Palembang atau Jawa Barat. Tapi mereka semua yakin akan selesai pada bulan Juli ini. Jadi insya Allah, akhir bulan Juli ini, Pak? Iya, akhir bulan Juli. Insya Allah akan selesai pada waktunya. Karena saya lihat sendiri. Karena itu saya lihat sendiri. Kemudian penyelenggaraan, Inaskok. Itu bekerja, Erik bekerja betul-betul dengan baik, dengan timnya yang kita revisi, Pak Erick Thohir ya, Pak? Dengan baik seperti itu. Ya, akhirnya akan berjalan dengan baik. Nah, yang sekarang yang kita hadapi ialah meningkatkan prestasi. Karena itulah yang memberikan 3 hal ini yang memberikan warna apakah kita berhasil atau tidak dalam menyelesaikan Asian Games. Karena walaupun venue kita megah dan baik, kemudian penyelenggaraannya baik, tapi prestasi tidak mencapai target 10 besar, tentu juga tidak menyenangkan untuk masyarakat. Karena itu kan 3-tiganya itu kita harus selesaikan dengan baik. Oke, untuk yang faktor ketiga, Bapak memantaunya bagaimana? Karena itu seperti kemarin, saya kunjungi tiap minggu saya kunjungi. Kemarin saja 3 tempat pelatihan saya kunjungi, BMX. Itu kan mereka latihan, kita lihat bagaimana. Saya pikir kalau kita lihat dari TV agak mudah juga tuh, mudah. Ternyata tidak semudah itu apa yang saya ingin coba BMX. Lihat hoki. Hoki, ya ternyata walaupun tidak populer di Indonesia hoki itu. Tapi anak-anak kita juga lumayan bagus. Dan yang menarik bagi saya, banyak juga anak dari Sulawesi Selatan yang mana, Pak? Pemain hoki. Oh, oke. Hoki. Padahal saya tidak pernah lihat hoki di Makassar. Mereka main seperti itu. Itu juga tenis. Kita lihat tenis. Bapak melihat sosialisasi Asian Games saat ini sudah cukup atau mungkin masyarakat masih mungkin sekarang masih kena euforia Piala Dunia? Iya, dari presiden, gubernur, menteri semua bersosialisasi dan itu memang terhalang selama 1 bulan ini dengan World Cup. Oh ya, orang olahraga pasti bicaranya tentang World Cup, jadi agak terhalang. Tapi karena itu nanti setelah World Cup kan ada obor Asian Games mengelilingi Indonesia 14 provinsi dan juga acara-acara lainnya akan kita lagi matangkan program untuk setelah Juli ini. Oke. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat kita itu merasa memiliki event ini, Pak? Bukan event pemerintah, bukan event Pak Jokowi, bukan eventnya Pak JK, tapi kemudian masyarakat bisa ikut terlibat dan mereka bisa ikut memeriahkan dan mensukseskan ini. Pertama, harus menyenangkan, harus menjadi tontonan yang baik, dan partisipasi dan kebanggaan yang baik. Sering saya katakan sederhana begini, di luar negeri itu bendera merah putih dan Indonesia Raya hanya dinyanyikan dan diangkat merah putih kalau kepada negara datang atau mendapat medali emas di event olahraga. Bagaimana pentingnya penghormatan orang kepada olahraga. Karena itulah maka kita harus membawa masyarakat untuk memahami seperti itu bahwa olahraga itu prestise, di samping juga tentu secara umum sport itu untuk kesehatan seluruh bangsa ini dan sebagainya. Kedua juga ini merupakan harga diri, kebanggaan. Sekiranya tidak ada Asian Games tahun 62, kita tidak punya Senayan. Ada sejarahnya, yang jadi bibit sejarahnya ya, Pak ya. Senayan salah satu kompleks olahraga yang terbaik di Asia ini dibanding dengan banyak negara lain. Tidak ada kompleks olahraga di tengah kota dengan lengkap dengan segala setidak-tidaknya ada 16 cabang olahraga dipertandingkan di Senayan. Dan masih menjadi kebanggaan sampai saat ini. Pak, apa sih Pak yang akan didapat Indonesia, apa yang akan didapat oleh masyarakat ketika penyelenggaraan Asian Games ini berjalan dengan baik?
Ini seperti saya katakan tadi, bahwa atlet aja 15.000 ditambah dengan official sampai ini, kemudian ditonton 4 miliar kali nanti. Jadi ini Indonesia akan dikenal lagi, lebih baik lagi prestasinya apabila kita melaksanakan sukses. Dan kita perlu kampanye seperti itu, karena setelah itu juga kalau Indonesia makin kenal, ya bisa barang-barang Indonesia lebih baik, turisme juga, pariwisata juga lebih baik, karena itu mempunyai jangka panjang. Jangan lihatnya hari Minggu hanya dalam 2 minggu itu, efeknya itu panjang. Jadi orang mengenal Incheon itu begitu selesai Asian Games, orang mengenal, oh di Incheon itu begini di Korea atau di tempat lain. Jadi karena TV 24 jam berputar selama 2 minggu di 45 negara. Artinya akan ada dampak positif yang sangat luar biasa. Kemudian itu juga bisa menduplikasi luar biasa seandainya kemudian pelaksanaan Asian Games itu lancar ya Pak ya? Iya, walaupun biayanya katakanlah penyelenggaranya kurang lebih 7 triliun contohnya ya. Membangun infrastruktur itu bisa sampai 10 triliun untuk infrastruktur olahraga kan. Tapi juga kita akan mendapatkan dampak ekonomi yang cukup baik. Oke, baik. Oh ya Pak JK, saya jadi masih tertarik dengan ini. Pak, kalau misalkan 2019 ada Pak Jokowi dan lain sebagainya, orang-orang yang kemudian ikut dalam Pilpres, apakah Bapak mendukung Pak Jokowi? Atau mungkin akan masih terbuka opsi Bapak mendukung calon lain? Tentu saya dukung Pak Jokowi. Oh gitu ya Pak ya? Partner selama 5 tahun atau apa itu, tiba-tiba kita harus berkampanye untuk orang lain. Oke, jadi kalaupun seandainya Bapak besok menjadi juru kampanye Pak Jokowi, siap ya Pak? Tentu dalam artian kita tidak bisa berkampanye bersamaan. Ya tidak bisa ke lapangan. Oh, oke. Saya khawatirnya kampanye bersamaan itu mungkin Pak JK maju dengan calon lain atau itu harus ada pakai izin untuk berkampanye, pejabat pemerintah ini berkampanye lapangan. Oke. Tapi artinya Bapak sudah berjanji bahwa Bapak akan mendukung Pak Jokowi untuk 2019. Iya, tentu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf Kalla atas waktunya bergabung bersama kami di program Tokoh Kita Jak TV. Saudara, demikianlah perbincangan kami dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ratna Dumila, sampai jumpa.